Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sandra. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas apa, teman-teman? Coba tebak. Oke, di sini saya akan membahas pariwisata yang ada di daerah Jawa Timur. Terkenal banget sih dengan julukan Afrika Van Java. Ayo tebak apa? Oke, jadi Afrika Van Java, apakah itu? Yaitu Taman Nasional Baluran. Nah, Taman Nasional Baluran atau juga lebih dikenal dengan julukannya Afrika Van Java adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, itu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat 14. Nah, sudah banyak pelancong yang mengunjungi Taman Nasional favorit di Jawa Timur ini dan membagikan cerita perjalanan mereka yang bisa dibilang bikin ngiler. Nah, selain traveler, Taman Nasional Baluran juga menjadi langganan para peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian mereka. Afrika Van Java ini juga menjadi idaman fotografer wildlife karena keunikan flora dan faunanya. Nah, jadi Taman Nasional Baluran merupakan kawasan konservasi sumber daya alam yang berarti di dalam kawasan Taman Nasional Baluran terdapat pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nah, selanjutnya beberapa pembagian wilayah tempat wisata Taman Nasional Baluran adalah seperti keterangan di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada hutan musim. Nah, pertama kali Anda memasuki Taman Nasional Baluran, Anda akan disambut dengan rimbunnya hutan musim. Wilayah ini dinamakan hutan musim karena tempat ini berubah sesuai musim yang ada. Pada musim penghujan, hutan ini akan terlihat rimbun dan menghijau. Namun, pada musim kemarau, hijaunya dedaunan ini akan tampak berubah menjadi warna kuning, bahkan rontok, sehingga hutan musim akan didominasi warna coklat. Nah, kawasan ini akan ada lalui sejauh kurang lebih 5 km. Oke, selanjutnya yaitu hutan evergreen. Nah, hutan evergreen ini di kilometer 6 sampai dengan 9 Anda akan dibawa kawasan hutan abadi atau dikenal dengan hutan evergreen. Hutan ini akan selalu terlihat hijau di sepanjang tahun dan sepanjang musim. Hutan evergreen terletak di atas tanah yang sangat subur karena lapisan tanahnya yang selalu dibasahi dengan air. Di tempat ini terdapat aliran air atau sungai yang terus mengalir sehingga membuat kawasan evergreen ini terus tumbuh subur. Anda datang kapanpun ke tempat ini akan selalu disambut oleh warnanya hijau hutan evergreen. Nah, selanjutnya itu ada padang rumput Savana Bekol. Disinilah surga Taman Nasional Baluran berada. Pada rumput yang terbentang luas di sejauh mata memandang, hewan-hewan yang berkeliaran kesana kemari menjadi pemandangan indah tersendiri bagi pengunjung. Anda bisa menyaksikan padang rumput lebih jauh lagi melalui menara pandang. Menara pandang ini setinggi 30 meter dibantu Anda untuk melihat view dengan jarak yang lebih jauh. Keadaan rumput di padang savana ini menyesuaikan keadaan seperti pada hutan musim. Anda akan menjumpai rumput-rumput berwarna coklat dan gersang di musim kering, sedangkan pada musim hujan, rumput-rumput ini akan tumbuh besar berwarna hijau. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada Pantai Bama Taman Nasional Baluran. Nah, destinasi terakhir ini dari Taman Nasional Baluran adalah Pantai Bama. Pantai Bama ini berada sejauh 3 km dari lokasi Padang Savana Bekol. Anda dapat meneruskan perjalanan dari padang rumput mengikuti arah jalur yang ada. Pantai Bama memiliki pemandangan yang tak kalah seru dibandingkan pantai lain di Jawa Timur. Pantai ini sudah menyediakan fasilitas lengkap termasuk penginapan. Nah, Anda bisa melakukan aktivitas pantai seperti berenang, snorkeling, menyelam, dan menaiki perahu. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu geografis. Bisa dilihat peta di samping.
Nah, Taman Nasional Baluran secara geografis terletak di kawasan ini berada di ujung timur Pulau Jawa yang di sebelah utara dibatasi oleh Selat Madura, sebelah timur dibatasi oleh Selat Bali, sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Bajulmati, dan di sebelah barat dibatasi oleh Sungai Kelokoran. Nah, secara administratif, wilayah Taman Nasional Baluran termasuk ke dalam Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Nah, bisa dilihat peta taman wisata di Baluran ini. Terus juga di situ juga dijelaskan terdapat kanguru, macan tutul, dan berbagai macam burung. Nah, luas Taman Nasional yang memiliki ekosistem khas Afrika di Pulau Jawa ini memiliki luas kurang lebih 25.000 hektar yang meliputi kawasan daratan 85% dan perairan laut 15%. Nah, Taman Nasional ini memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu 42 km yang menyusun tanjung dan teluk secara tidak teratur. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu demografi. Nah, kawasan Taman Nasional Baluran berbatasan dengan dua desa, yaitu Desa Wonorejo dan Desa Sumberanyar. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Kondisi iklimnya yang kering dan dengan musim kemarau yang panjang membuat hasil pertanian di daerah ini kurang baik. Nah, untuk menunjang kehidupan penduduk sekitarnya, kawasan sering masuk ke hutan untuk mencari buah asam, biji acacia, kemiri, gadung, kayu rencek, dan pupus gebang. Mata pencarian lain penduduk adalah nelayan, peternak, pedagang, pegawai negeri, dan wira swasta lainnya. Oke, selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu psikografi. Masyarakat dalam kenyataannya di lapangan berfungsi dalam pengelolaan wisata langsung di lapangan. Mereka merasa bisa lebih menguasai daerah dan mampu menjadi tour guide. Selain itu, juga bisa mengatur parkir dan berjualan makanan dan minuman ringan di sekitar pantai tersebut, asal tetap menjaga kebersihan warung mereka. Sebagian masyarakat juga menjadi tukang ojek bagi para wisman yang datang tidak dengan kendaraan pribadi, karena wisman seringkali traveling atau backpacker. Nah, mereka tidak memiliki seragam khusus dalam bertugas sebagai guide. Mereka hanya berpakaian rapi, dan cara membedakan dengan petugas yaitu petugas menggunakan seragam dalam bertugas. Nah, sejauh ini ternyata pemerintah, masyarakat, dan industri memiliki tujuan yang sama dalam menjadi pelaku pariwisata di Taman Nasional Baluran ini. Nah, mereka sama-sama ingin mengelola dan mengembangkan Taman Nasional Baluran sebagai taman nasional yang bisa dikenal luas dan berguna bagi industri pariwisata, juga sebagai sarana belajar dan penelitian. Karena semakin maraknya perburuan liar di luar sana yang membuat banyak hewan punah dan bisa jadi anak cucu kita kelak tidak bisa melihat secara langsung hewan-hewan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan Taman Nasional Baluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.